Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah matahari kaca 6 putaran muncul, ia dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Pohon-pohon hitam tersapu oleh gelombang kejut, meledak menjadi bubuk di tempat dan tersebar di udara. Berikan padaku, mata Cukuang Seng bersinar dengan tegas. Dia merentangkan pedang berat besi hitam dengan satu dan melemparnya dengan tangan lainnya. Matahari berkaca 6 putaran segera menukik ke bawah dan tenggelam ke dalam tubuh pedang. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang yang menyilaukan ditembakkan dari tubuh pedang, menciptakan retakan yang mengerikan di dinding gunung di kedua sisi. Memegang pedang besi hitam di tangannya, Cukuang Seng mengunci tatapan dinginnya pada Motian, lalu menebasnya dengan pedang. Saat berikutnya, cahaya pedang yang sangat terang keluar dari pedangnya. Dan kecepatan kilat ia menghantam cahaya hitam luar biasa yang menyelimuti langit. Cahaya hitam dan cahaya pedang bertabrakan, dan dua kekuatan yang sangat berbeda itu bertabrakan seperti tsunami, menimbulkan suara yang sangat keras. Anak baik punya beberapa trik. Wajah Motian sedikit berubah, dan ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia menatap Cukuang Seng. Dia tidak menyangka bahwa anak yang baru setengah langkah ranah alam 9 kuali ini benar-benar bisa melawannya sampai titik ini. Anda tahu, menghadapi dia yang mengaktifkan segel roh iblis, bahkan jika Wu Chai dan Yan Heng bergabung, mereka hanya bisa melarikan diri dalam ketakutan. Tapi sekarang anak ini setara dengannya. Aku tidak percaya dengan kemampuanmu. Motian mencibir lalu dia sedikit menekuk jari-jarinya seperti cakar serigala dan meraih ke arah cahaya hitam itu. Cahaya hitam terbelah kedua sisi dan cahaya berwarna tinta yang sangat kaya perlahan muncul darinya. Jari serigala hitam. Motian berteriak keras. Dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke Cukuang Seng. Saat cahaya hitam melonjak, cahaya berwarna tinta yang sangat kaya dengan cepat muncul, dan akhirnya berubah menjadi jari hitam pekat. Di jarinya garis-garis aneh muncul. Garis-garis ini menguraikan dan menghubungkan satu sama lain, membentuk-bentuk serigala ganas. Raungan serigala yang ganas terdengar dan jari hitam itu tiba-tiba bergetar. Kemudian berubah menjadi cahaya hitam dan terjadilah ledakan hebat. Cahaya pedang kaca pecah, dan jari hitam legam itu melesat lurus ke arah Cukuang Seng dengan momen yang luar biasa. Wajah Cukuang Seng menjadi serius saat tangannya berubah. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dari tengah alisnya, menderu ke seluruh dunia. Bentuk ketiga dari suara Buddha Agung, 10.000 Buddha yang tak terukur. Teriakan agung seperti suara para dewa dan Buddha dari 9 langit bergemuruh di udara. Saat berikutnya, cahaya kemasan keluar seperti lautan es tiba-tiba bertabrakan. Sesaat kemudian, patung Buddha emas yang mempesona muncul dari cahaya kemasan di langit. Rusak, mata Cukuang Seng tiba-tiba memadat dan dia berkata, gelombang suara emas menyapu membawa aura misterius dan luas dan menghantam jari-jari hitam pekat. Jari-jarinya yang berwarna hitam legam seperti besi halus, dan setiap kali gelombang suara datang, hal itu menyebabkan ledakan sonik yang luar biasa. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkan gerakanku itu. Wajah Motian berubah, dia menggigit ujung lidahnya, membuka mulutnya dan menyemburkan darah. Darah itu melayang di udara, membawa bau darah yang kaya. Dengan kecepatan kilat, ia melesat ke jari hitam pekat itu. Serigala lain melolong dan garis-garis jahat seperti serigala tampak hidup. Sepasang mata serigala yang ganas menunjukkan kekejamannya yang dingin dan kejam.
Saat berikutnya, serigala hitam menghancurkan jarinya dengan kuat, mengenai gelombang suara emas. Pada saat ini, patung Buddha emas besar itu bergetar. Setelah itu, gelombang suara emas yang semula menyapu menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pupil Cukuangseng tiba-tiba menyusut pada saat ini. Kekuatan Motian ini sebenarnya sangat kuat. Bahkan jika dia menunjukkan kekuatan 10.000 Buddha yang tak terukur, dia tetap tak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Tepat ketika dia terkejut, jari serigala hitam menerobos penghalang. Gelombang suara yang menghantam Buddha emas. Terdengar suara retak yang tajam dan retakan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh Buddha. Saat berikutnya, Buddha emas yang telah mencapai batas ketahanannya meledak berkeping-keping. Wajah Cukuangseng langsung memerah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia menatap jari serigala hitam yang melesat ke arahnya dengan ekspresi terkejut di matanya. Kekuatan Motian ini sangat kuat. Peringkat yang berada di peringkat 76 daftar kejam tidak mewakili kekuatannya yang sebenarnya sama sekali. Sepertinya aku tidak bisa menahan diri lagi. Cukuangseng bergumam, lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengunci matanya yang tajam pada cahaya kemasan yang hancur. Berikan padaku, dia berteriak keras, dan tiba-tiba meraih cahaya kemasan di langit dengan telapak tangannya. Udara bergetar dan cahaya kemasan yang semula tersebar dengan cepat menyatu di satu titik. Di saat berikutnya, Buddha emas yang semula hancur muncul kembali. Dan dibandingkan dengan sebelumnya, Buddha emas saat ini menjadi lebih besar. Apa yang terjadi? Ekspresi Motian berubah. Jari serigala hitamnya yang awalnya melesat dengan cepat menjadi sangat lambat di bawah cahaya kemasan di langit. Tuan Muda Mo, bagaimana kalau Anda mencoba trik saya ini? Cukuangseng menutup matanya sedikit lalu tiba-tiba membukanya. Dia menatap Motian dan mata tajam dan tersenyum. Sayang sekali. Motian mendungus dingin. Benarkah? Cukuangseng tersenyum tipis dan saat berikutnya suara dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya. Bentuk keempat dari Buddha, suara Buddha Agung. Sang Buddha lahir di lautan penderitaan. Suara sedingin yang es yang agung dan perkasa bergemuruh. Pada saat ini, sepertinya semua cahaya telah hilang dan hanya cahaya kemasan yang menyilaukan. Saat berikutnya Buddha emas besar tampak sedikit condong ke depan dan suara Buddha yang kuat terdengar. Kemanapun suara Buddha menyebar seolah-olah berubah menjadi lautan emas. Tempat cahaya dan bayangan para dewa dan Buddha memadat, memancarkan rasa penindasan yang tak terlukiskan. Di bawah terselubung lautan emas, jari serigala hitam yang mengancam perlahan-lahan meleleh, dan akhirnya tenggelam seluruhnya ke dalam cahaya kemasan. Melihat adegan ini, Motian kaget. Langkah ini adalah pukulan terkuat yang pernah dia gunakan dengan semua kartu trufnya. Bahkan jika praktisi ranah juding tingkat keempat biasa harus menghindari keunggulan untuk sementara waktu. Tapi sekarang pukulan sekuat itu bisa dipatahkan dengan mudah. Bagaimana keterampilan spiritual anak ini bisa begitu kuat? Wajah Motian menjadi pucat dan dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Pada saat ini, gelombang lautan emas membawa rasa penindasan yang tak terlukiskan turun deras. Dalam sekejap, aura kematian yang kental menyelimuti Motian. Gelombang suara emas menyapu dan aura yang menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi langsung menyapu semua pepohonan dalam jarak 100 kaki. Di dinding gunung kedua sisi retakan setebal lengan pecah menyebar seperti jaring laba-laba. Melihat pemandangan ini, Culir dan yang lainnya yang bertarung sengit dengan orang-orang Moling buru-buru berjauh dan menatap laut emas dengan mata ngeri. Langkah Master Sekte ini terlalu menakutkan. Hyolov yang menelan ludahnya dengan tenang. Ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Pukulan sekuat itu bahkan tidak bisa diterima oleh praktisi ranah juding tingkat 3.
Dibandingkan dengan keterkejutan mereka, wajah Motian tampak pucat saat ini. Dia menatap lautan gelombang suara yang turun deras, dan hembusan udara dingin mengalir dari telapak kakinya. Pada saat ini dia benar-benar merasakan nafas dingin kematian. Iblis Fin, namun Motian adalah orang yang kejam yang masuk daftar orang yang paling kejam. Tentu saja dia tidak akan menyerah sepenuhnya karena ketakutan di dalam hatinya. Dia meraung tajam dan cahaya hitam pekat menyembur keluar, berubah menjadi tanaman rambat hitam menutupi seluruh tubuhnya. Gelombang suara emas menyapu dan menghantam tanaman rambat hitam dengan keras. Namun, yang mengejutkan Cukuangseng adalah tanaman merambat ini tidak tampaknya memiliki ketangguhan yang sangat kuat dan sepenuhnya menahan dampak gelombang suara emas. Kamu ingin membunuhku? Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Motian menghela napas dan berteriak dengan mata merah. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Cukuangseng tiba-tiba berubah menjadi lengkungan mengecek. Ini hanyalah makanan pembukaan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, sebelum Motian bisa bereaksi, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Dan dia berteriak, "Pecahkan untukku." Setelah itu, Motian merasa ngeri melihat gelombang suara emas yang ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya, menghantamnya dengan kekuatan yang luar biasa. Hampir pada saat terjadi kontak, tanaman merambat hitam yang menutupi permukaan tubuh Motian dan melindunginya meledak. Saat berikutnya, gelombang suara emas menyapu seperti lautan emas, menenggelamkan Motian sepenuhnya. Jeritan melingkang terdengar diikuti dengan raut wajahnya. Sosok bengkok belum darah keluar dari gelombang suara emas. Suara keras menyebar dan dinding gunung tampak bergetar. Tubuh Motian langsung tertanam di gunung seperti meteorit. Tuan muda, melihat pemandangan ini banyak orang dari Moling tampak terkejut dan ingin datang menyelamatkannya. Namun, Hyolopen dan nyalenya secara alami akan menahannya. Cukuangseng melirik ke dinding gunung dengan ekspresi tenang. Lalu dia mengulurkan tangannya dan kekuatan isap keluar dari telapak tangannya. Sesaat kemudian seberkas cahaya keluar dari gunung dan jatuh ke tangannya. Cukuangseng melihat ke bawah dan melihat cincin luar angkasa berwarna perak. Dia memasukkan indera spiritualnya ke dalam dan ekspresi segera muncul di wajahnya. Batu Yualing ini milikku. Dia tidak tiba-tiba menggenggam cincin luar angkasa erat-erat. Dengan telapak tangannya, ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Dengan benda ini dia akan memasuki ranah Jiuding dan menjadi orang kuat dalam arti sebenarnya. Kali ini saya harus berterima kasih kepada Motian dengan benar. Cukuangseng melihat ke dinding gunung yang runtuh dan niat membunuh yang tiba-tiba muncul di matanya. Dia selalu memahami kebenaran ini ketika memotong rumput liar harus sekalian dengan akarnya. Sekarang, Moling telah tersinggung, dia tidak keberatan menjadi lebih kejam. Begitu ide ini muncul, Cukuangseng menginjak tanah dengan kakinya dan segera bergegas keluar. Tuan mudamu, ini waktunya mengirimmu berangkat. Dia berkata dengan dingin menatap Motian yang terbaring di lubang berlumuran darah. Jika kamu berani membunuhku, bahkan jika kamu adalah murid Tian Yuan, klan Molin akan menginjak-injak kewanmenmu ke tanah. Motian meraung dengan ekspresi ganas. Jika aku melepaskanmu sekarang, apakah Molin tidak akan menimbulkan masalah bagiku? Cukuangseng tersenyum mengejek dan tatapan dingin di matanya. Mendengar kata-kata ini, nada suara Motian tercekat dan terdiam untuk waktu yang lama. Melihat ini, Cukuangseng tersenyum dingin dan segera matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dan dia mengayunkan telapak tangannya ke bawah dengan kuat. Kuda emas besar segera meledak dari langit, seperti gunung emas, dengan keras menekan lubang tempat di mana Motian berada. Melihat pemandangan ini, ekspresi putus asa tiba muncul di wajah Motian. Jika dia masih terjatuh dari budak emas ini,
Tidak peduli apakah Moling akan menghancurkan Guanmen di masa depan. Dia pasti akan mati. Lepaskan aku akan memberimu segalanya. Wajah Motian menjadi pucat. Tidak perlu. Suara dingin Cukuangseng terdengar dan segera membuat Motian benar-benar putus asa. Tapi saat Motian menutup matanya dan menunggu kematian, suara angin kencang tiba-tiba datang dari kejauhan dan bergegas menuju Budak Emas. Ketika keduanya bertabrakan, Budak Emas yang awalnya tidak bisa dihancurkan meledak berkeping-keping dalam sekejap. Bocah, kamu berani membunuh tua muda klan Molingku. Kamu sangat berani, teriaknya keras membawa tekanan yang menakutkan bergema di langit. Paman pertama ada di sini. Kepala Motian bergetar. Ekspresinya tiba-tiba muncul di wajahnya yang awalnya putus asa. Kekuatannya yang sangat kuat. Kultivasi orang ini setidaknya berada di tingkat ke-6 alam 9 kuali. Merasakan tekanan yang menakutkan, ekspresi Cukuangseng berubah dan berkata dengan ngeri. Kakak Hio, ayo pergi. Dia menoleh ke arah Culier dan yang lainnya dan berteriak. Mendengar ini, Culier dan yang lainnya tidak ragu-ragu sama sekali. Mereka segera melarikan diri dari bilitan orang-orang kuat dari Moling dan bergegas menuju Cukuangseng. Cukuangseng melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang bergegas menuju sisi barat hutan hitam. Hahaha, bajingan kecil, kali ini aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Motia menatap Cukuangseng dengan mata galak. Sialan, orang tua itu ada di sini. Mari kita lihat apa bisa dilakukan anakmu. Mata Cukuangseng berkilat dan tatapan lega. Dan dengan lambaian telapak tangannya yang tiba-tiba seberkas cahaya melesat ke arah Motian. Jeritan melengking terdengar, meskipun Motian mencoba yang terbaik untuk menghindar. Salah satu lengannya hampir patah, memperlihatkan tulang putihnya. Bocah, aku ingin kamu mati. Mendengar teriakan Motian, teriakan keras bergema di seluruh langit. Seorang lelaki tua terlihat mendekati tempat ini dengan cepat. Kecepatan orang tua ini terlalu cepat. Ekspresi Cukuangseng berubah drastis saat dia menyadari aura mendekat dengan cepat. Paman klan, bantu aku membunuh bajingan kecil ini, teriak Motian dengan ekspresi terperintir di wajahnya. Apa yang harus aku lakukan? Kyolofeng berkeringat di dahinya. Jika dihentikan oleh orang kuat seperti itu, mereka hampir pasti akan mati. Mendengar kata-kata ini, mata Cukuangseng berkedip cepat. Lalu dia menggertakkan gigi dan berkata dengan tegas, kamu pergi dulu, aku akan tinggal dan menghentikan orang tua itu untuk sementara. Terima kasih telah mendengarkannya.